Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur yang dalam beberapa terakhir ini meresahkan warga karena menimbulkan bau tak sedap dan juga berbusa. Warga menduga hal ini diakibatkan oleh sejumlah limbah pabrik dan juga pasar yang lokasinya tak jauh dari aliran Sungai Kalimas. Sungai Kalimas yang menjadi kebanggaan kota Surabaya kini tidak lagi seindah yang dulu. Kalimas yang biasa digunakan untuk sarana olahraga hingga wisata air, kini justru tercemar oleh sejumlah limbah berbahaya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok B7 akan memaparkan Project Idea Note yang kami buat di mata kuliah Ekologi Industri. Project Idea Note kami bertemakan Surabaya Water Waste Reduction Project dengan objek amatan kami yaitu Sungai Kalimas di Surabaya. Tapi sebelum masuk ke pemaparan, boleh kali kita kenalan dulu. Jadi kami dari kelompok B7 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fazal Muzaffar Herindra, NRP 138. Halo, perkenalkan namaku Prambudi Bekasnanta, NRP 024 1184 04 kali 194. Oke, nama saya Leonardo Agilamiki Wijaya, NRP 024 1184 000 0095. Halo, perkenalkan namaku Daniel, NRP 024 1184 05 kali 63. Oke, bisa kita mulai ke bagian pertama, yaitu part A. Oke, kita akan masuk ke bagian A, yaitu tentang project description, type, location, and schedule. Objektif project yang kami kerjakan yaitu tentang perbaikan mutu air Sungai Kalimas menggunakan tanaman Tiva latifolia dengan metode fitoremediasi. Jadi pada project ini, dalam menentukan status mutu air pada Sungai Kalimas menggunakan metode Storet, di mana secara garis besar metode Storet ini membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan kegunaannya guna menentukan status mutu dari air tersebut. Dengan dilakukannya metode Storet ini, bisa didapatkan parameter-parameter yang telah melampaui baku mutu air. Proyek ini dapat menurunkan kadar parameter pencemaran sungai sebanyak 40-90%, yang mana akan membuat status mutu air sungai menjadi lebih baik lagi, dan kondisi Sungai Kalimas bisa diperbaiki lagi dari kondisinya tercemar berat, naik ke tercemar ringan, atau bahkan dapat mendekati pemenuhan baku mutu. Teknologi yang dipakai pada proyek kali ini yaitu menggunakan tanaman Tiva latifolia dengan metode fitoremediasi, yang mana dilakukan penanaman tanaman Tiva latifolia dengan memperhatikan variasi kerapatan tanaman dan lama waktu tinggal tanaman di Sungai Kalimas. Yang pertama, teknologi yang digunakan adalah metode Storet yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, tentang penanaman tanaman Tiva latifolia, di mana tanaman ini punya potensi untuk mengelola limbah. Dan dibuktikan secara penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli bisa menurunkan beban BOD, COD, dan TSS pada limbah cair domestik. Dan yang ketiga yaitu tentang fitoremediasi. Metode ini digunakan untuk proses menghilangkan atau memperbaiki kondisi tanah, sludge, kolam, sungai dari kontaminan-kontaminan yang ada. Dan teknologi ini menggunakan berbagai jenis tanaman sebagai pengolah limbah yang bersimbiosis dengan bakteri, jamur, dan organisme lainnya. Yang dimana pada proyek kali ini kita menggunakan tanaman Tiva latifolia. Terima kasih Faza atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian Project Developer. Untuk Project Developer, di sini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang merupakan organisasi pemerintah yang di sini bekerja sekaligus menjadi pengawas akan berjalannya proyek agar mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk pengalaman dari Project Developer sendiri, pernah melakukan pengawasan dan pengetatan perizinan secara periodik di Sungai Brantas, namun kondisi sungai masih cenderung menurun. Dan juga pernah melakukan analisis mutu air pada Sungai Kalimas, namun tidak dapat berbuat banyak dikarenakan pembangunan solusinya yaitu IPAL komunal untuk rumah tangga masih cukup mahal. Dan di sini proyek sponsornya masih sama, DLH Kota Surabaya, dengan main activities-nya pelaksana dan pengawas dari proyek. Summary of the financials-nya bergantung pada APBD Kota Surabaya dan donasi yang ada. Untuk tipe dari proyeknya sendiri secara umum adalah water waste reduction, dengan waste yang ditargetkan itu TSS, BOD, COD, dan DO. Tipe activities-nya itu perbaikan dari beberapa parameter pencemaran sungai, dan waste management yang dilakukan menggunakan Tiva latifolia dengan metode fitoremediasi. Lokasi dari proyeknya di Indonesia, tepatnya di Kota Surabaya, dengan segmentasi Sungai Kalimasnya itu yang membentang dari hulu, yaitu jembatan Taman Prestasi, hingga hilirnya itu jembatan Petean sepanjang 6,06 km.
Expected schedule-nya earliest project start date 2022, untuk waktu yang dibutuhkan untuk keuangan 2 bulan, perihal perizinan 1 bulan, dan perihal konstruksi 1 bulan. Jadi totalnya ada 4 bulan. Dan expected first year of CR delivery tahun 2022. Project lifetime kurang lebih 2 tahun. Statusnya sekarang studi kelayakan yang dilakukan telah selesai, dan status untuk penerimaan di host country-nya itu bergantung pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, terima kasih Pram atas penjelasannya. Part B, expected environmental and social benefit. Baseline skenario dari proyek ini adalah banyaknya kandungan bahan kimia seperti TSS, BOD, COD, dan oksigen terlarut pada Sungai Kalimas Surabaya yang belum memenuhi baku mutu. Masalah ini dapat dipecahkan dengan pengolahan kandungan-kandungan tersebut oleh tanaman tipe latifolia melalui metode fitromediasi pada Sungai Kalimas. Dengan variasi kerapatan dari tanaman tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada mutu Sungai Kalimas. Global benefit yang didapat proyek ini adalah membantu mengurangi dampak dari pencemaran air. Local benefit yang didapat dari proyek ini adalah mengubah kategori mutu air Sungai Kalimas Surabaya ini dari tercemar berat menjadi tercemar ringan, bahkan mendekati pemenuhan baku mutu. Dampak yang diberikan dari proyek ini jika dilaksanakan, yaitu proyek ini dapat menghemat biaya dari yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk pengolahan limbah di Sungai Kalimas. Namun jika tidak dilaksanakan, pemerintah akan melaksanakan pembangunan IPAL komunal yang cukup mahal untuk rumah tangga. Dampak langsung diberikan dari proyek ini adalah dapat menghemat APBD dari pemerintah Kota Surabaya dan dapat membuka lowongan pekerjaan bagi orang yang memiliki kapabilitas pada proyek ini. Kemudian dampak lain dari proyek ini dapat dijadikan contoh untuk pengurangan limbah pada air di lokasi lain. Contohnya pada tempat pembuangan limbah pabrik yang mana airnya juga mengandung beberapa parameter yang ditujukan pada proyek ini. Alasan dari dilaksanakan proyek ini di Surabaya karena rendahnya mutu air dari Sungai Kalimas yang memasuki kategori tercemar berat. Dengan adanya proyek ini dapat memenuhi baku mutu pada kandungan kimia Sungai Kalimas, sehingga tidak menyebabkan penyakit pada masyarakat sekitar yang tinggal di dekat Sungai Kalimas Surabaya. Oke, terima kasih Nando. Buat selanjutnya yaitu tentang finance. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai finance atau analisis keuangan pada proyek perbaikan mutu air Sungai Kalimas menggunakan Tifa Latifolia. Dan proyeksi ini berdasarkan instalasi atau pengembangan untuk 1.200.000 gram sepanjang segmen yang telah ditentukan, dan didapatkan berikut ini merupakan biaya-biayanya, yaitu develop cost, didapatkan dari jasa survei lokasi, biaya operasional, jasa riset operasi, didapatkan total biaya develop cost 20.500.000. Lalu untuk instalasi cost-nya didapatkan untuk biaya-biaya apa sih yang dibutuhkan dalam instalasi pemasangan direct materialnya mungkin, dan direct labor-nya, dan didapatkan totalnya itu 99.160.000. Untuk selanjutnya adalah biaya lain-lain, dan biaya lain-lain ini merupakan biaya maintenance selama 30 hari dengan total 3 juta. Lalu jika di total melalui development cost, terus instalasi cost sama other cost dapatkan 124.660.000. Nah, untuk selanjutnya adalah berikut. Untuk selanjutnya ada merupakan sumber dananya. Dan sumber dananya sendiri didanai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan total ekuitas 125 juta, dan dengan ini modalnya sudah tertutupi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dengan ini nggak ada utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dari proyek ini, dan partnership legalitas dan administrasinya sudah diurus bersamaan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.